Dan di dalam hadis Ibnu Umar juga, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu halangi wanita-wanita kamu al-masajida, untuk hadir ke masjid-masjid, wa buyutuhunna khairun lahunna, walaupun rumah mereka itu lebih baik untuk mereka melakukan salat berjamaah. Kehadiran wanita di rumah Allah adalah kehadiran yang terpuji, bukan suatu yang terlarang. Bahkan para wali, penanggung jawab wanita, yaitu suami, orang tua, atau wali wanita, baik yang laki-laki dari keluarganya seperti saudara, dilarang oleh Nabi untuk menghalangi wanita hadir ke rumah Allah. La tamna'u an-nisa, jangan larang wanita untuk keluar ke masjid walaupun malam. Di dalam hadis Nabi SAW bukan hanya himbauan dalam bentuk qauliyah dalam perkataan Nabi, tetapi beliau praktekkan. Karena itu sunnah Nabi SAW terkait dengan solat berjamaah muncul dalam seluruh bentuk sunnah. Apakah sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah itu adalah sabda Nabi, perkataan Rasul yang menyuruh umat beliau untuk melaksanakan solat berjamaah. Ini merupakan bayan, penjelasan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, kaifiat pelaksanaan salat itu dijelaskan oleh Nabi, di antaranya ditunaikan dengan berjamaah. Di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, diriwayatkan oleh para ulama hadis bahawa salatul jamaah afdal atau tafdulu, salat berjamaah itu melebihi min salatil fadhi, dibandingkan dengan salat sendirian. Ada riwayat bi 27 darajah, dan ada riwayat mengatakan bi 25 darajat. Di samping hadis itu dijadikan alasan oleh para ulama untuk menjelaskan keutamaan salat berjamaah. Hadis itu juga menunjukkan bahawa salat berjamaah itu disyariatkan. Sebab sesuatu yang tidak disyariatkan tidak mungkin ada keutamaan. Nah, karena itulah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahawa salat berjamaah itu disyariatkan. Artinya umat disuruh untuk melaksanakannya. Namun kenapa terjadi ada perbedaan pendapat? Nah, perbedaan pendapat bukan pada disyariatkan atau tidak. Jadi perlu difahami. Jadi perkara salat berjamaah tersuruh, tidak ada berbeda. Salat berjamaah itu adalah amalan yang ada di dalam syariat Islam, tidak ada pertikaian. Itu tuntas itu. Nah, terus perbedaan pendapatnya pada apa? Pada tingkatan perintah itu. Apakah dia sampai ke tingkat wajib atau tidak? Nah, perbedaan di situ. Urusan tersuruhnya tidak ada pertikaian. Jadi jangan ada pula yang mengatakan, oh, solat berjamaah kok tidak sepakai ulama. Tidak sepakai bukan perkara suruhan. Suruhannya sepakat. Al-Quran menyuruh, sunnah menyuruh, ijma' ada di atas itu. Bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Cuma yang berbeda ulama sampai di mana kekuatan dari dalil-dalil itu memerintahkan kita. Sebab begini, di dalam Al-Quran dan sunnah ada 3 karakter tuntutan. Nah, dah bawa belajar usul fikih seketik. Kalau dalam-dalam benar, aku jadi S1 dulu. Nah, jadi
tuntutan yang ada di dalam dua sumber ajaran awak itu, Al-Quran dan Sunnah, bisa dikategorikan menjadi tiga bentuk. Yang pertama, tuntutan untuk mengerjakan, atau bahasa lainnya perintah. Ya kan? Perintah itu apa? Secara sederhana awak artikan tuntutan untuk mengarajuan sesuatu. Itu perintah ya. Yang kedua, contoh perintah itu, awak ambil contohnya dulu supaya awak mudah faham. Aqimus salat, dirikan salat itu perintah. Atuz zakah, tunaikan zakat, perintah. Qumu lillahi qanitin, berdirilah tegak menghadap Allah dengan penuh ketundukan, perintah. Itu adalah karakter pertama. Yang kedua, tuntutan dalam Al-Quran dan Sunnah kalau dipereso sadonyo adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Jangan dikerajuan. Namanya tu larangan. Lah dua tu. Perintah, yang kedua larangan. Tuntutan yang ketiga untuk memilih, menyerahkan kawak ke dipilih kerajuan, silahkan. Indak di kerajuan, tidak masalah. Nah, jadi tuntutan yang ketiga. Nah, larangan banyak. La taqrabuz zina, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau enam pilihan, contoh jemaah haji. Kalau tiba di Mina, nak 3 harinya, nak 2 harinya, pilih. Man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Kecik ulama itu ikhtiar, pilihan. Mau nak sampai 3 hari, silakan, tak ada dosa. Sianan nak 2 hari, tak ada dosa. Nah, walaupun nanti memilih ada afdal dan tidaknya, tetapi intinya manapun yang dipilih di antara dan dua itu tidak ada dosa. Nah, itu tuntutan dalam bentuk pilihan. Awak memilih mana yang dikerajukan. Nah, dari 3 bentuk tuntutan tadi akan melahirkan hukum. Itu yang disebut hukum dan 5 kalau dalam teori usul fikih Syafi'iyah atau mutakallimin. Kalau dituntut mengerajukan, mungkin nilai dari tuntutan itu 2 hukum. Wajib atau sunnah. Jadi kalau dituntut mengerajukan sesuatu, hukumnya 2 kemungkinannya. Salah satu dari dan 2. Bisa wajib atau bisa sunnah. Tidak ada yang disuruh aku jadi haram no. Kalau disuruh dari syariat, diperintahkan, berarti dia menunjukkan wajib atau sunnah. Itu kadar minimalnya sunnah. Kalau dilarang dari syarak, larangan, hukum yang didapat dari larangan itu 20 kemungkinannya. Haram atau makruh. Haram atau paling minimal makruh. Tapi kalau ada syariat nas itu menyuruh awak memilih antara iko atau itu, hukum dan dapat dia tu mubah. Boleh. Kerajuan boleh, tidak di kerajuan boleh. Berarti kalau awak bagi jadi 3 tadi tu, wajib jo sunat sekabik sebenarnya no. Sama-sama perintah. Makruh jo haram sekabik pula tu, sama-sama dilarang. Atau makanya nak mengecek rokok makruh tu jadi kecek dak larang. Ada nak payah nak melawan nafsu merokok. Makruh tu dilarang. So sekabik itu haram dengan makruh sama terlarang.
Wajib dengan sunat sama atau suruh. Antara larangan jo suruhan pilihlah. Nah, antara itulah mubah. Itu hukum dan limo namanya tu. Itu menjadi beban awak sadanya tu. Di dalam kehidupan awak, apapun yang kedikakok, apapun yang kedikerajuan, apapun keputusan yang kediambil, ndak boleh awak lupa dengan nan limo tadi tu. Kau boleh ndak di kerajaan? Kalau boleh mubah juga. Ikut terlarang kau, mungkin haram, mungkin makruh. Ikut tersuruh dalam agama kau, mungkin wajib, mungkin sunnah. Nah, kini balik awak konsep nan limo tadi awak bawakan kakaji solat berjamaah. Solat berjamaah itu sepakat ulama tak suruh. Tak ada nak mengecekkan itu terlarang. Itu sepakat. Namun ulama berbeza dalam meletakkan apakah suruhan itu sampai ke tingkat wajib atau menunjukkan sunat. Itu perbedaan. Dia ikhtilafnya di situ. Nah, itu nawak jalihkan majlis pada pekan yang lalu bahawa di antara ulama ada yang mengatakan solat berjamaah itu adalah wajib fardu ain khusus untuk laki-laki. Itu mazhab Hambali. Jadi laki-laki kalau tidak pergi ke masjid untuk solat berjamaah, tidak ada uzur alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagai halangan yang membolehkan ia untuk hendak satu berjamaah ke masjid, berarti meninggalkan nan wajib menurut mazhab Hambali. Meninggal nan wajib dapat hadiah, dapat dosa. Nah. Tapi itu karya mana fatwanya? Alun karya lo, ada nang karya dari itu. Kalau pendapat nan tadi tetap mengecekkan wajib, namun indak menjadi syarat. Nah. Jadi pendapat nan paling kuat, nan paling karya kalau dalam bahasa awak tentang salat berjamaah adalah pendapat yang mengatakan wajib fardu ain dan menjadi syarat sah. Itu yang paling baik. Artinya orang hendak solat berjamaah bukan hanya berdosa, tapi solatnya batal. Tapi itu tertuju ke siapa? Ke laki-laki. Minimal kok dapat ada ibu-ibu kaji kau tu kan tak untuk kami tu ya. Ambo keceng ke ibu-ibu sebab ibu-ibu kau kan banyak pengaruh ke apa-apa. Jadi jangan disuruh mencari senyo, suruh kamu saji pulo. Nah, itu pendapat yang boleh dikecekkan paling, kalau diistilahkan paling karya, yang paling berat di dalam pendapat para ahli fikih adalah yang mengatakan solat berjamaah itu wajib dan menjadi syarat sah solat. Nah, sedangkan pendapat yang paling bawah, boleh dikecekkan yang paling ringan dari sisi bebannya, adalah yang menyatakan dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan awak tidak temukan pendapat yang mengatakan bahawa salat berjamaah hanya sunat biasa saja, tidak. Nah, pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa salat berjamaah
adalah sunnah muakkadah secara perorangan, tetapi mendirikan berjamaah di dalam suatu komunitas umat hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada sekampung tu tidak ada orang melakukan solat berjamaah di situ, sekampung tu orang berdosa karena tidak mendirikan berjamaah. Nah, pendapat ini setelah ditelusuri dalil-dalil sebagaimana yang saya jelaskan, ini mengamalkan seluruh dalil bahawa salat berjamaah tidak boleh dipandang enteng. Dia bukanlah sunnat biasa, tetapi sunnat muakkadah yang mendekat dari sisi petunjuk dalilnya kepada wajib dalam mazhab Hanafi. Dan mendirikannya di suatu perkampungan atau suatu komunitas hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalaulah ada masyarakat di suatu daerah sudah lebih dari 2 orang, maka kata Nabi, jika kamu 3 orang, baik kamu di perkampungan atau dalam perjalanan, hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Dalam musafir juga itu. In kuntum salasa fi safarin falyummakum ahadukum. Kalau kamu 3 orang, hendaklah 1 orang menjadi imam. Nah, tetapi kalau sudah menetap di suatu tempat, pada waktu itu tertuntut mereka untuk mendirikan solat berjamaah. Jadi berusahalah terus, kalau sudah ada RT komplek umat Islam, berusaha untuk mendirikan solat berjamaah. Nah, sekarang bagaimana statusnya dengan wanita? Nah, ini yang jadi pertanyaan terus. Apakah wanita sama kedudukan hukumnya dari sisi beban untuk melaksanakan solat berjamaah atau tidak? Nah, ini yang akan kita kaji. Sebelum kita menjelaskan hukum apakah wanita wajib atau tidak wajib hadir berjamaah di masjid, ada 2 persoalan yang harus selesaikan dahulu. Yang pertama, apakah kewajiban menunaikan salat berjamaah yang dikatakan fardu kifayah itu harus di masjid atau boleh di mana saja? Ada 2 pandangan ulama dalam perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa wajib mendirikannya di masjid. Pendapat yang kedua mengatakan boleh di mana saja berdasarkan kepada hadis wa'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara lam yu'tahunna, yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi dan rasul sebelum aku. Di antaranya adalah yang 5 itu, di antaranya ju'ilat liyal ardu tahura wa masjida, dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah dan umat beliau. Bumi ini, jadi kalau tidak ada air mengawak, bertayamum kan? Nah, umat lain tidak. Yang dikatakan oleh Nabi, ju'ilat u'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi dan rasul sebelumku. Nah, di antaranya adalah, karena kita membahas tentang solat saja, yang lain tentu banyak, nanti dijelaskan, tidak cukup pula waktu kita. Beliau nabi terakhir, beliau diutus ke seluruh umat, ya. Nah, tapi yang menjadi menjadi kaitan dengan pembahasan kita hari ini adalah ju'ilat liyal ardu
tahura wa masjida, dijadikan untukku bumi ini tahur. Apa makna tahur? Berfungsi untuk menyucikan. Berfungsi untuk menyucikan. Wa masjidan, bisa dipakai sebagai tempat salat. Karena itu kata Nabi, dimanapun umatku apabila masuk waktu salat, dia boleh salat dimanapun. Nah, inilah yang menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa wajib berjamaah itu tidak mesti di masjid. Boleh di rumah, boleh di sini, boleh di mana saja, boleh di lapau. Nah, di mana saja. Tetapi mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa tidak setuju? Karena ada hadis Nabi SAW, ada keinginan saya, kata Nabi, ketika tiba waktu solat saya suruh orang untuk azan, kemudian saya wakilkan untuk menjadi imam kepada orang yang lain, kemudian saya berjalan mencari orang yang tidak datang ke masjid, ingin saya membakar rumahnya, kata Nabi. Dengan alasan dalil tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahawa mendirikan solat berjamaah itu kalau tidak ada uzur adalah di rumah Allah, di masjid. Di masjid. Mendirikan berjamaah itu bukan disengaja di kamar awak, kecuali ada pendapat yang mengatakan kalau ada alasan-alasan yang membuat orang tersebut tidak bisa datang ke rumah Allah, maka sebaiknya dia tetap berjamaah di mana dia mungkin melakukannya. Nah, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang salat berjamaah, maka tidak bisa lepas dari peran dan fungsi rumah Allah, masjid ini. Dan itulah fungsi utama masjid didirikan. Kalau kita berbicara tentang imaratul masjid, memakmurkan masjid, dengan apa masjid itu dimakmurkan adalah dengan salat berjamaah. Kemudian setelah hukum untuk laki-laki jelas, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga disuruh untuk hadir ke rumah Allah melakukan salat berjamaah seperti laki-laki? Jawabannya adalah sepakat ulama, sepakat, tidak ada ikhtilaf, bahwa wanita tidak diperintahkan untuk hadir, tidak diperintahkan untuk hadir ke masjid untuk solat berjamaah sebagaimana perintah kepada laki-laki. Sepakat itu. Jadi keliru tu apa-apa kalau ada panggilan azan, hendak ke masjid itu. Udah bah, dululah. Nah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahawa wanita tidak dibebani untuk datang ke masjid solat berjamaah sebagaimana beban itu diletakkan di pundak laki-laki. Itu sepakat. Jadi bagi ulama yang mengatakan salat berjamaah wajib pun mereka katakan itu hanya untuk laki-laki, wanita tidak wajib. Bagi ulama yang mengatakan sunnah muakkadah pun itu bagi laki-laki, wanita tidak dibebankan sunnah muakkadah untuk hadir. Nah, muncullah kecemasan sebagian orang, kalau mode itu fatwa dijalankan langgang saja. Batu isi musaji kok kini mayoritas adalah dengar ada apa-apa tuh.
mayoritas ibu-ibu. Nah, terus bagaimana kita menjawab? Jawaban yang pertama adalah agar bapak-bapak sadar bahwa karajuawa lebih kekok dari ibu-ibu. Jadi jangan heboh deknya merabui kursi di dewan saja. Bapak kan acok lo no. Kau berusi kau lah bakal lebih mana emansipasinya. Awak nama age peluang pertama. Di mana ambilnya dulu peran ni kok? Di masjid. Nah, karena itu jawaban pertama, kalau ingin masjid tetap diimarahkan, ma'mur dengan umat, sianan paling utama bertanggungjawab memakmurkan dengan hadir berjamaah adalah laki-laki. Nah, kalau bapak nan hadir sekolah mendengar tu apa-apa nanda hadir, ibu-ibu membawa pasal. Nah, tapi, kita lanjutkan kajian. Tapi apakah wanita memang tidak perlu hadir ke masjid? Nah, itu persoalan. Masalah yang muncul hanya satu bahagian, yaitu tentang beban untuk berjamaah di masjid. Tapi ingat, karena peran dan fungsi masjid bukan satu saja, bukan hanya untuk berjamaah, jangan ada pula kesimpulan bahawa padusi tidak perlu ke masjid. Nah, kesimpulan itu yang tidak tepat. Kalau ada nanti orang yang membantah, tu kesantiang lo tu, ustaz-ustaz kini menyuruh awak ke masjid. Padahal kecik Nabi, salat wanita itu buyutuhunna, rumah mereka itu khairun, lebih baik untuk mereka. Itu kan persoalannya satu masalah, yaitu tentang salat berjamaah. Nah, kalau masalahnya ciek jadi pukul rato sadonya. So ada saatnya wanita juga harus disuruh keluar untuk hadir berjamaah, bahkan dalam solat sunat. Bila tu? Hari raya. Hari raya malah Nabi menyuruh mengeluarkan wanita haid sekalipun keluar. Anak-anak gadis yang cantik menarik pun keluar. Yashhadna, mereka ikut menghadiri majlis hari raya tersebut. Cuma mereka ya'tazilna, mereka menghindar dari saf-saf orang sedang solat berjamaah, duduk belakang. Nah, kemudian terkait dengan menuntut ilmu, dalam perkara menuntut ilmu antara laki-laki dan wanita dalam perkara ini tidak dibedakan. Karena tegas Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita meletakkan hukum, tak mau ciek tadi saja. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana situasi di zaman Nabi tentang keberadaan wanita dalam salat berjamaah, apa yang kita temukan? Sepakat ulama berdasarkan hadis-hadis sahih bahwasanya, ini sahih mutawatir lagi, sabatal ahaditsus sahihatul mutawatiratu annan nisa. Jadi ada terbukti, tidak ada keraguan, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, bahwasanya wanita kunna yashhadna salawati jami'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa wanita-wanita sahabat hadir solat berjamaah bersama Nabi. Itu tidak bisa dibantah, itu fakta. Pertanyaan awak, apa wanita sahabat tidak tahu jo hadis solat di rumah itu lebih afdal? Atau wanita sahabat ko tidak ketuju nampak yang afdal? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus ditujukan ke setiap orang yang terkadang menyampaikan fatwa hanya menimbang satu dalil itu. Nah, sehingga akhirnya ada orang fatwa, ibu-ibuku mengambil saji ke rumah salah. Enggak model itu berfatwa. Sebab Nabi SAW tidak pernah menolak wanita yang hadir ke rumah Allah untuk berjamaah bersama beliau. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, bahwa wanita-wanita sahabat hadir di masjid Nabi berjamaah bersama Nabi. Bahkan istri-istri beliau, bukan hanya solat fardu, bahkan solat malam. Pernah bapak dan ibu-ibu mendengarkan kisah riwayat ketika Nabi masuk ke dalam raudhah, tiba-tiba beliau menemukan tali terikat di satu tiang di dalam raudhah. Di dalam ar-raudhah asy-syarifah ada tali yang terikat. Ada tali takabik. Datang beliau, ini tali apa? Banang ko ada tali takabik sikuko. Siapa punya? Kata sahabat yang lain, li Zainab. Rupanya tali itu punya istri beliau, Zainab binti Jahash. Kata Nabi, untuk aku. Kanat tusalli bil-lail. Ini dalam masjid ini. Zainab salat di malam hari. Idza fatarat, apabila badannya terasa letih, ta'allaqat bi, dia bergantung dengan tali itu supaya terus salat. Kok Zainab dulu ya? Zainab kini ibu-ibu dan tahu. Nah, ta'allaqat bi, bergantung dia untuk tetap salat. Apa kata Nabi memberikan petunjuk? Nabi tidak melarang dia hadir. Tapi Nabi mengatakan, halluha, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum, hendaklah salat seseorang kamu ala nasyati, sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia sedang kuat, lakukan. Fa idza fatarat, kalau terasa dia lemah, ya sudah, duduk dulu. Tidak usah dipasukan seperti itu. Itulah kira-kira pesan Rasul. Ini menunjukkan bahwa wanita juga bahagian dari jamaah yang hadir memakmurkan rumah Allah. Itu perlu. Bapak dan ibu-ibu pernah mendengar kisah tentang mimbar Nabi? Diriwayatkan dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah SAW ketika awal masjid dibangun tidak punya mimbar, sehingga kalau beliau berceramah atau memberikan tausiah, penjelasan kepada umat, beliau berdiri di tengah-tengah masjid, dan bersandar di satu tiang yang ada di dinding masjid paling depan. Bersandar di sana, dekat mihrab beliau. Jadi tentang itu beliau salat mengimami. Nah, ada tiang di sanalah beliau. Jadi selesai beliau kalau salat, ada yang beliau ingin sampaikan kepada umat, beliau maju ke depan, berdiri bersandar pada tiang tersebut. Nah, siapa yang punya ide dalam satu riwayat
untuk dibuatkan mimbar wanita. Ya Rasulullah, inna li ghulam najjar. Ya Rasulullah, saya punya anak najjar, tukang kayu. Bagaimana kalau dia buatkan untuk engkau mimbaran tukhatibun nas 'alaiha? Engkau kalau berkhutbah, berceramah di atas itu. Bahkan ada riwayat lain mengatakan hatta narak, sehingga kami dari belakang nampak pula engkau. Akhirnya kata Nabi, insyati, kalau itu yang kau mau silahkan. Dibuatkan. Kemudian diletakkan mimbar pada posisi mimbar yang sekarang. Tapi bukan mimbar yang sekarang itu. Ada sebagian orang yang tidak tahu sejarah ini. Mimbar Nanado itu dicium-cium kini. Itu mimbar baru itu. Jadi di dalam Masjid Nabawi kini, di dalam Raudhah itu, tidak ada peninggalan Rasulullah. Tidak ada peninggalan Rasulullah selain apa? Jasad beliau yang ada di dalam. Tidak ada kubahnya, tidak tiangnya, tidak. Nah, setelah mimbar itu ada, akhirnya saat beliau akan memberikan tausiah, beliau naik ke mimbar. Sampai di mimbar, dari situlah terjadi kisah. Terdengar ada tangisan menghibah-hibah, bagaikan seorang wanita kehilangan anak gadisnya. Semua orang mencari sumber suara. Siapa yang menangis? Nabi mau ceramah, nado pula nak menangis. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu muncul dari tiang yang tadi. Tiang itu dari pohon kurma. Dari tiang yang tadi biasa dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah. Nah, ketika itu Rasul turun kemudian beliau peluk tiang itu, beliau usap sehingga dia diam. Nah, tiang itulah posisinya sekarang tepat di samping mihrab Nabi, tertulis di atasnya Ustuwanah al-Ustuwanah al-Mukhallaqah. Tapi jangan dikatakan itu tiangnya, enggak. Tentang itu dahulu. Nah, di situ juga dalam kisah itu kita dapat tahu bahwa wanita juga hadir. Dan kemudian di zaman sahabat, bahkan ada yang mengatakan itu di zaman Nabi. Sampai hari ini ada pintu yang khusus diberi nama dengan Babun Nisa, pintu wanita. Sampai hari ini. Ada yang mengatakan di zaman Umar bin Khattab, ada yang mengarawaitkan itu dari Nabi, masa Nabi, bahwa mereka meminta, para wanita meminta agar dibukakan untuk mereka pintu tersendiri supaya jangan jadi gang senggolnya tuh. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis-hadis, baik yang ada di dalam kitab hadis maupun yang dinukilkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa an-nisa, wanita yashhadna, wanita hadir di rumah Allah, di Masjid Nabawi bersama Rasul, baik melakukan salat berjamaah maupun dalam rangka bermajlis ilmu. Itu ittifaq. Nah, karena itulah, karena Nabi tahu wanita juga ingin untuk hadir dalam momen-momen seperti itu, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada juga dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dan ada juga tentu ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tamna'un nisa'a minal khuruji ilal masajidi bil laili. Apa kata Nabi? Jangan kamu halangi wanita untuk datang ke masjid di malam hari sekalipun. Nah. Dan di dalam hadis Ibnu Umar juga, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu halangi wanita-wanita kamu al-masajida, untuk hadir ke masjid-masjid, wa buyutuhunna khairun lahunna, walaupun rumah mereka itu lebih baik untuk mereka melakukan salat berjamaah.
Artinya apa? Kehadiran wanita di rumah Allah hukumnya boleh. Kalau beban untuk hadir ke rumah Allah disamakan antara laki-laki dan perempuan, maka ibu-ibu akan kepayahan karenanya. Kenapa? Karena tugas-tugas yang ada pada wanita menuntut mereka untuk bertahan terkadang di dalam rumah. Contoh, punya anak. Jadi protes lo syariat. Laibo syariat kena protes lo. Itu tak mungkin kalau seluruh orang yang punya bayi wajib pula untuk kamu saji. Itu jadi playgroup jadi juga. Nah, kalau anak yang kecil-kecil itu dibawa, jadi membawa anak kecil ke masjid itu jangan dikatakan boleh ya. Caliklah di Turki orang bermain-main saja. Ndak, itu ndak dasar hukum dah tu. Anak-anak bermain di masjid tidak dilarang, benar. Tetapi bukan dijadikan tempat permainan. Ini perlu ingat itu. Bukan berarti dibiarkan mengganggu kekhusyukan ibadah. Ada orang keliru kadang memahami ke. Bawa anak ketek. Siko menangis, situ menangis. Siko mengeyak, sinan mengeyak. Ustaz ke ceramah, lah kari lo tangi ko dibanding Ustaz. Makanya anak kecil yang akan dibawa ke masjid itu ada syaratnya. Yang pertama dia telah balik. Yang kedua dia telah pandai menjaga adab berjamaah di dalam majlis. Nabi saja ketika mendengar bayi menangis dan beliau khawatir ibunya ada di belakang beliau, sengaja beliau pendekkan bacaan ayat. Khawatir terganggu kekhusyukan ibunya dan orang lain. Jadi mengganggu kekhusyukan dan ketenangan ibadah di dalam masjid tidak dibolehkan. Itu makanya jangan suara. Nan babau nindak bayi saja sudah dimakan, encak ndak kamu saji. Makanya man akala sianan makan dari 2 buah kayu ko kecil Nabi, jangan kek kau tempat solat dulu. Apa itu? As-thum wal basal. Bawang putih dan bawang merah. Tapi jangan difahami model awak kini. Kalau itu kan bisa awak tak saji, awak dah don nak pakai bawang dah. Kalau orang Arab bawang tu jadi pagatok dia nyo, semua orang gatok patai. Bulik-bulik dia dimakannya. Nah, itu membawa aroma yang tidak baik. Itu makanya kalau mau ke masjid, ya sudah gosok gigi dahulu. Kalau ada yang makan tadi yang berbau yang membuat tidak sedap, nah sebaiknya dihilangkan dahulu. Baru kita hadir ke rumah Allah. Makanya khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil segala perhiasan dan membuat kita nyaman, orang nyaman ketika kita hadir di rumah Allah. Pada asalnya memakan makanan itu tidaklah haram. Sama je makan jengkol haram tak? Tidak. Makruh kalau akan hadir di majlis bersama. Tapi kalau ambo makan jengkol buya, tapi akan hadir di majlis para pencinta jengkol, ya terserahlah kalau itu. Nyok karahahnya itu, makruhnya itu disebabkan, penyebabnya karena mengganggu suasana. Tapi kalau tidak, ya enggak. Makanya kalau orang makan jengkol kemudian berkurang saja di kamarnya sampai habis baunya, terserahnya. Nah, itu dikatakan karahah karena sabab, makruhnya karena sabab. Kalau sababnya hilang, ya tidak ada lagi. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, apa hikmahnya maka wanita tidak dibebani? Karena mereka memiliki kondisi-kondisi, situasi-situasi yang tidak sama dengan laki-laki. Kalau dibebankan kepada mereka kewajiban sebagaimana dibebankan kepada laki-laki, atau
perintahkan mereka sebagaimana perintah yang ada pada laki-laki, maka itu akan menjadi masyaqqah, kesulitan bagi wanita. Nah, seperti kasus tadi. Termasuk terkadang kasus bahwa wanita menyiapkan sebagai tanggungjawab dia di saat suaminya keluar mencari nafkah, kemudian suaminya akan pulang, dan menjadi kewajiban atas karena suaminya telah bertanggung jawab seperti itu. So ada yang mengecekkan, awak kan tak wajib masak dah ya. Aduh ustaz ngecek dia tu. Iyo, kalau tak dia pergi belanja dah usah masak. Tapi kalau suami awak mencari keluar, lanyo pikul tanggungjawab nafkah, kewajiban untuk masak. Kewajiban untuk menyelenggarakan, menyediakan kebutuhannya. So itu muqabalah namanya, berhadap-hadapan. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan wanita kemudian dibebankan pula. Jadi tugas-tugasnya lebih mengikat dia untuk banyak berada di dalam rumah. Nah, karena itulah makanya syariat hibah kepada wanita membebankan sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi tidak ketik. Sama dengan kadang kalau orang memahami hadis, tidak ada di dunia ko makhluk yang kurang akalnya separuh agamanya melainkan wanita. Langsung sakit hati wanita. Ustaz baru kecewa kurang akal. Saya katakan naqisatul akal bukanlah suatu cacat. Bukan suatu penghinaan. Itu menunjukkan apa? Bahwa wanita tidak terus mau hanya main akal saja. Separuh akalnya jalanlah masuk perasaannya. Tapi apakah itu kekurangan? Tidak. Kalau wanita kau berfikir dengan nalar saja tarui, merasa apa-apa. Celilah kalau lo punya anak ketek, sedang asik makan, anak buang air. Kalau dia doang ke apa-apa tu murah saja jawabnya. Anak kau tuanya. Anak kau. Aku anak kau saja, aku anak awak tu ya. Tapi cari ibu-ibu. Berhentinya makan, nyo cuci tangannya, nyo kamen anaknya kadang, sudah itu nyo berasian, sudah itu nyo latan tu makan aja lihat. Kalau dia ikut nyo berfikir tu muntahnya tu. Nah itu rasa. Jadi dikatakan naqisatul akal itu apa maknanya? Mereka sering terbawa oleh suasana perasaan. Dan itu perlu, dengan itulah kelangsungan kehidupan manusia. Makanya kasih sayang ibu tu banyak tidak masuk akal dah awak. Kalau dipikir juga akal, mungkin orang ngecen, alah kau kerja orang lain. Tapi dia tak peduli. Nah itu perasaan. Itu dikatakan naqisatul akal. Itu makanya kalau kebayo jo ibu-ibu, alun jadi rundiang selesai nyolah main perasaan ibu wak. Nah, ya salah ibu wak. Padahalnya salah. Ambo cok mengaji apa? Itu orang-orang yang meminta-minta di jalanan, jangan diagih juga. Itu melanggengkan namanya. Kalau ke membantu cari, tu ada panti asuhan, tu ada tampek-tampek di situ membantu orang-orang yang kekurangan. Painan ke sini nagian. Tapi nan di jalanan, di lampu merah berbagai macam, tidak usah. Kenapa? Karena tu ndak tampeknya. Orang-orang itu awak ibu batu. Tetapi kalau dibiarkan seperti itu kan merusak tatanan sosial dan dilarang di agama. Tapi coba praktekkan dia apa-apa benda itu. Tu ada ibu-ibu sebelah. Orang untuk kacau. Ndak dia gih. Lama-lama tu ibu dia menculik. Gih lah ibu dia. Padahal kaji tadi baru dibaca baru ya. Pola ibu dia tuan. Itulah. Kalau naqisatud din, kalau kurang agamanya apa? Ya bukankah ibu-ibu kadang di rumah dalam sebulan ada seminggu tidak salat.
Jadi itu adalah apa? Sebagai peringatan kepada wanita. Ada saatnya wak menulun perasaan, tapi kadang harus pula mempergunakan timbangan nalar. Ada saatnya wak harus meningkatkan ibadah. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu masih bagi yang subur. Ada saatnya kita terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci. Nah karena itu jangan tekana membaca Quran. Ku ambo acok selama ambo jadi ustaz mengaji. Acok mendapat pertanyaan dari wanita. Hukumnya membaca Quran kalau awak sedang haid buya. Kadang balik mau bertanya oleh kalau ndak haid le baca Quran. Jadi pertanyaannya ketika sedang haid saja. Padahal sudah diingatkan naqisatuddin. Agama kurang, banang kok kurang. Wanita sekian hari tidak bisa melakukan salat karena terhalang. Dan tak lo disuruh mengqadha tu. Kenapa? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat." Kami ko diperintah mengganti puasa, mengganti salat tak tersuruh. Artinya kurang iko. Nah, untuk menutupi kekurangan ko caranya di saat barasih lipat gandakan amal gitu. Aku ndak ketika lah haid. Saya tekan anak baca Quran. Harusnya diperbanyak zikir ketika tidak haid. Diperbanyak salat-salat sunat ketika tidak haid. Ditingkatkan muhasabah ketika tidak haid. Rajin bermajlis ilmu ketika tidak haid. Nah, itu untuk mengimbangi kekurangan tadi. Itu tujuan Nabi menyampaikan. Cuma di awak kan. Maaf. Nah. Jadi dengan demikian, kehadiran wanita di rumah Allah adalah kehadiran yang terpuji. Bukan suatu yang terlarang. Bahkan para wali, penanggung jawab wanita, yaitu suami, orang tua, atau wali wanita, baik yang laki-laki dari keluarganya seperti saudara, dilarang oleh Nabi untuk menghalangi wanita hadir ke rumah Allah. La tamna'u an-nisa. Jangan larang wanita untuk keluar ke masjid walaupun malam. Nah, la tamna'u nisa'akum. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu untuk hadir. Kenapa? Karena persoalan kehadiran bukan hanya untuk salat saja, tetapi ada kewajiban lain, yaitu bermajlis ilmu. Nah, jadi karena itu saya tidak sependapat dengan ada orang yang ingin menjauhkan wanita dari rumah Allah. Jangan. Kalau mereka afdal di rumahnya salat, cukup jelaskan saja di rumah wanita itu salat afdal. Contoh tu makanya jam 1:30 balik pengajian wa stop leh. Begitu ambo tahu sebagian dari apa-apa ke pulang, makan ke rumah, pulang lalai ibu. Itu gadang amalnya tu. Because solat 5 ya, solat saya di rumah bekoh. Nah, afdal. Cuma ambo nan came ambo pulang dari siko ndak ke rumah. Nah, mau kasih awak lain nanti kerajaan lain pula itu. Setengah 2 balik keluar pengajian, tiba di rumah pukul 5 sore juga. Nah, jadi dengan demikian apa hukumnya wanita hadir untuk salat berjamaah di rumah Allah? Mubah. Hukumnya boleh. Jadi tidak terlarang. Dan bahkan dalam situasi seperti sekarang, saya malah lebih setuju wanita ini menyibukkan diri untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena di rumah lun tentu puluh aman lah. Kenapa? Karena di rumah tu indah pula beribadah, nonton drakor, menjalik TikTok. Nah, jadi ada sebagian orang yang berfatwa wanita tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak usah solat ke masjid, tapi wak calik wanita tiuk sebentar pai ke mall, wanita tiuk sebentar keluar,
Nah, apakah lebih bagus mereka ke pasar bermain-main dibandingkan mereka datang ke rumah Allah untuk beribadah? Tentu tidak. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kegiatan-kegiatan majelis ilmu untuk wanita harus diperbanyak. Kenapa? Karena pintu masuk fitnah ke rumah tangga ini tidak bisa dibantah. Lebih banyak terbuka lebar ke pihak wanita. Itu fitnah. Mana kok ibu-ibu nan dituju dak orang? Karena ibu-ibu itu guru pertama dari anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Di samping kehadiran wanita, apa lagi yang perlu untuk kita fahami tentang salat berjamaah? Tentu yang perlu difahami adalah bagaimana seseorang mesti menjaga adabnya untuk hadir berjamaah. Nah, kajian kita selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia hadir untuk solat berjamaah? Ini yang disebut dengan adab untuk hadir ke rumah Allah. Nah, yang perlu diingat, wanita-wanita yang tadi diizinkan untuk hadir ke rumah Allah mesti menjaga adabul khuruj, adab keluar untuk hadir ke rumah Allah. Nah, jadi bukan boleh saja dan diambil, tapi keluar dengan menjaga adab. Apa adab yang pertama? Dia harus memperhatikan apakah keluarnya dari rumahnya menuju ke rumah Allah atau ke tempat lain itu aman tidak dari fitnah. Itu syarat pertama. Jadi bolehnya wanita keluar dari rumah menuju ke masjid atau kemanapun dengan syarat dia aman. Kalau tidak aman, tidak boleh. Kalau tidak aman, maka suami begitu juga walinya, ayahnya boleh melarang, menghalang wanita untuk hadir ke rumah Allah kalau akan timbul ancaman untuk wanita tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah dia tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya dan untuk orang lain. Atau makonyo anak gadi awak kalau kamu saji mukenanya tu jadi di kudua tapi di lakian. Ambo tu nan lati ambo setiap Ramadan ada lo acara asmara Ramadan bagai. Kok kapai babuko kamu saji tapi manganyo menom-menom tapi pantai itu dulu berdua-dua itu. Berarti itu akan mendatangkan fitnah. Yang seperti itu tidak perlu diizinkan, bahkan mesti dilarang. Jadi kebolehan wanita untuk hadir di rumah Allah itu bersyarat. Apa syaratnya? Adalah syaratnya harus aman dari fitnah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, karena wanita kan juga akan mendatangkan fitnah untuk orang lain. Kan itu yang diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak ada ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Itu diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bin Harisah, dan juga Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, al-mar'atu aurah. Artinya kalau wanita keluar dengan mengundang fitnah, mendatangkan godaan untuk orang lain, dia bukannya mendapatkan pahala untuk itu. Itu makanya mbok aco ingatkan ibu-ibu, kalau berhias menor-menor tu di rumah salah. Kau indah hijau-hijau keluar. Untuk apa tu? Siapa nak digoda? Kan awak lah punya pasangan.
Dan harus dibuat tertarik setiap hari itu suami kita, bukan suami orang. Ya. Kau ndak eboh jojo pelakor lah, iko lah. Tapi awak ndak bisa menjaga petunjuk syariat. Syariat kan menyuruh awak untuk berhias. Untuk siapa? Untuk suami. Lihat Aisyah Ummul Mukminin pakai cincin. Min aina laki hadha ya Aisyah? Aisyah, dari mana engkau dapat tuh cincin itu? Saya beli ya Rasulullah, li atazayyana lak. Saya ingin berhias untuk engkau. Kalau kamu pakai parfum bermacam untuk suami. Kalau keluar dengan bau semerbak supaya orang lain bukan suami kita ingin mencium harum bau tubuh kita itu hukumnya haram. Karena itu parfum wanita itu sekedar menyegarkan fisiknya, bukan semerbak mewangi. Menyegarkan saja, segar. Kalau di dekat baru tercium. Tapi kalau lalu waktu sampai ada orang mengecen, tapi itu istilah kurang rancak, batuk malaikat tampe curang kan. Yang seperti itu tuh, itu bukan parfum wanita itu. Kan cenderung seperti itu. Itu bukan wanita yang seperti itu berparfum. Parfum wanita itu dia tidak semerbak. Tetapi di dekat suaminya, kalau perlu mandi parfum, silakan. Jadi mengikat suami itu bukan pakai CCTV, tetapi dengan apa? Dengan kasih sayang, bagaimana membuat dia nyaman keberadaannya di dekat kita. Itu makanya wanita tidak disuruh keluar dengan dandanan yang mendatangkan fitnah, apalagi dengan pakaian ketat. Saya tidak termasuk yang berpendapat bahwa bercadar itu wajib, tapi orang memilih bercadar itu hak dia. Kalau dia niatkan untuk lebih terjaga, dia mendapatkan pahala untuk itu. Tapi kewajiban adalah menutup aurat seluruh tubuh kecuali dua bahagian dari badan wanita, yaitu wajah dan pergelangan tangan ke ujung jari. Nah, saya bukan tidak mengerti, kadang wanita pengen mode, pengen ini, tetapi penuhi dahulu tuntutan syarat. Apa tuntunan syariat? Itu penuhi dahulu. Baju longgar, tidak mencetak tubuh, tidak transparan, dan tidak terlalu berlebihan sehingga kalau lewat orang, awak lalu nak mencari orang kanan lain, awak sini perhatian orang. Nah, tidak terlalu menarik perhatian. Jangan membentukkan atau menampilkan bentuk tubuh. Nah, kan sebagian kan ada, ya tu tak tahu jo mode. Nah, ada sebagian, awak nak mengabaikan ujung jilbab awak, ya kabaian lah, tapi turunkan jilbab tu menutup dado dulu. Tujuannya kok ke dikabai ke tumit, kok ke pinggang terserah lah, tu dah urusan pada tu. Karena awak kan kadang dek karena menurutkan mode, akhirnya terlanggar syarat. Jadi keluar dari rumah untuk solat saja ada syarat. Tidak mendatangkan fitnah. Apalagi ke pasar. Pasar itu kan tampek nan paling buruk di atas dunia. Makna paling buruk itu bukan berarti awak tidak boleh ke sinan. Kalau tidak boleh ke situ, pasar dikuasai orang jadinya. Maknanya tempat yang begitu mudah manusia terseret dengan godaan. Itu karena itu kalau kamu masuk pasar itu jangan lupa berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Nah, baca itu. Kenapa? Karena syaitan banyak di situ. Bukan syaitan golongan jin saja. Syaitan manusia juga banyak di situ. Yang menipu itu syaitan manusia tuh. Yang mengicuh timbangan, ya. Yang menyembunyikan aib, yang melakukan transaksi-transaksi yang haram, itu syayatinul ins. Nah, karena itu supaya terlindung dari semua itu berzikir. Nah, untuk ke pasar,
Yang di situ banyak godaan, masa iya penampilan berbagai macam, lupa kita dengan aturan Allah. Sedangkan untuk ke masjid saja diatur oleh syarak. Padahal ke masjid untuk apa? Untuk beribadah. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Itulah adab yang harus dijaga. Khusus untuk wanita, dia keluar harus dalam keadaan aman dari fitnah dan memfitnah. Memfitnahku maknanya menggoda orang lain, sehingga terpalingkan kekhusyukan orang, perhatian orang kepadanya. Ini yang berbahaya. Nah, karena itu kalau akan seperti itu keluar, maka salatul mar'ati afdal min salatiha fi baitiha, afdal min salatiha fi hujratiha. Wa salatiha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Jadi kalau akan seperti itu keluar, ancak salat di rumah. Apalagi bulan Ramadan itu. Kalau akan anak-anak gadis akan keluar bukan untuk beribadah dengan penampilan yang memang tunduk kepada ketentuan Allah, lebih rancak ibu-ibu tidak izinkan anak gadis keluar. Rumah salat. Untuk kalian wanita afdal di rumah. Tapi kalau akan keluar, jaga adab, jaga akhlak, jangan sampai merusak dengan mendatangkan fitnah baik untuk diri maupun untuk orang lain. Nah, sekarang bagaimana adab secara umum? Kalau tadi khusus untuk wanita, adab ketika kita hendak datang ke rumah Allah berjamaah. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali tentu adalah seseorang ketika keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid. Oh, sudah lewat waktu ya. Ya, kita sambunglah pekan depan.